Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini saya akan membahas mengenai virus. Sebenarnya apa sih virus itu? Jadi, virus merupakan organisme mikroskopik yang mampu menginfeksi organisme seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Ia meneliti penyakit mozaik pada tumbuhan tembakau. Pada penelitian yang dilakukannya, ia menyemprotkan cairan yang dihasilkan dari tumbuhan tembakau sakit ke tembakau yang sehat. Hasilnya, tembakau yang sehat menjadi sakit. Ia pun berkesimpulan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Selanjutnya, pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menguji hipotesis Adolf Meyer. Setelah penelitian yang dilakukannya, ia memberi kesimpulan bahwa bakteri yang menyebabkan penyakit mozaik pada tumbuhan tembakau. Kemudian, pada tahun 1897, Martinus B. Gering mendukung pendapat Ivanovsky dan mengira bahwa penyakit tembakau disebabkan bakteri patogen yang sangat kecil dan mampu berkembang biak. Namun, pada tahun 1935, seorang ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Stanley berpendapat bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus. Ia juga berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mozaik yang dikenal sebagai virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Virus memiliki 3 sifat penting. Yang pertama, virus hanya memiliki satu macam asam nuklein, yaitu RNA atau DNA. Yang kedua, untuk reproduksinya, virus hanya memerlukan asam nuklein saja. Yang ketiga, virus tidak dapat tumbuh atau membelah diri seperti mikroba lainnya. Virus juga terdiri atas bagian-bagian utama. Yang pertama yaitu kepala, yang kedua virion, yang ketiga serabut ekor, yang keempat kapsid, yang kelima kapsomer, dan yang terakhir sel pembungkus. Virus juga terbagi atas berbagai bentuk. Yang pertama yaitu helix atau tangga spiral, yang kedua polyhedral, yang ketiga virus bersampul, dan yang terakhir virus kompleks. Materi terakhir yaitu mengenai replikasi virus. Replikasi virus terdiri atas 2. Yang pertama yaitu siklus litik. Siklus ini menyebabkan bakteri inang rusak total karena terjadi lisis. Peristiwa ini mempermudah virus-virus baru keluar dari sel inang. Siklus ini terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu pelekatan. Pelekatan merupakan tahap menempelnya virion pada sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang kedua yaitu penetrasi. Pada tahap ini, virus memasukkan materi genetik melalui lubang pada dinding dan membran sel inang. Yang ketiga yaitu sintesis. Tahap ini merupakan tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat yaitu pematangan. Pada tahap ini terjadi partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru menggunakan asam nukleat dan protein. Dan yang terakhir yaitu pelepasan. Pada tahap ini, virus baru akan keluar dan menyerang sel inang baru. Replikasi virus yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus ini merupakan siklus yang terjadi saat sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak rusak secara total. Siklus lisogenik juga terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu pelekatan. Pada tahap ini virus menempel dengan sel inang.
Yang kedua yaitu penetrasi. Penetrasi merupakan proses virus menyuntikkan DNA ke dalam sel inang. Yang ketiga, penggabungan. Penggabungan merupakan tahap menggabungkan DNA virus dengan DNA inang. Yang keempat, replikasi. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Yang kelima, pemisahan. Pada tahap ini, profag yang aktif mulai memisahkan diri dari DNA sel inang. Yang keenam, sintesis. Pada tahap ini, asam nukleat sel inang digunakan untuk menggandakan sel inang virus. Tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan. Pada tahap ini, virus mulai merakit tubuh mereka. Dan tahap yang terakhir yaitu lisis. Pada tahap ini, virus mulai membesar dan keluar dari sel inang.